Kita mulai saja perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan. Saya lihat Bapak dan Ibu wajahnya cerah-cerah, segar-segar. Alhamdulillah. Secara pagi ya. Mudah-mudahan semuanya di antara kita diberikan kemudahan, kesehatan dalam menjalankan tugas ya, aktivitas mengajar selama masa pandemi ini. Sebelum saya memulainya, mungkin kita perkenalan dahulu ya. Nama saya Iin Kandede, saya dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya ngajar di Fakultas Tarbiyah. Kenapa saya diminta untuk mendampingi Bapak Ibu untuk mata kuliah SKI, karena latar belakang saya, S1 saya dulu SKI, Sejarah Kebudayaan Islam di Fakultas Adab UIN Jakarta, S2, S3 saya di Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta, Pendidikan Islam. Jadi selama 3 hari, sejak kemarin sampai besok, kita akan sama-sama ya mendalami materi SKI. Sebetulnya saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat familiar ya dengan materi SKI ini, apalagi Bapak Ibu ngajarnya SKI ya, memang background-nya SKI. Ya Bu. Iya. Ya. Saya mungkin ingin kenal dulu ya nama Bapak Ibu, jadi perkenalan singkat aja nama dan tugasnya di mana gitu ya. Silakan mulai dari, saya pengennya ibu-ibu dulu deh. Silakan ibu-ibu dulu yang perkenalan. Saya Bu. Dulu. Ya. Jadi bisa diurutkan aja Bu dari itu. Iya. Itu sulit. Oke, Bu Sri Wahyuni. Terima kasih Ibu Iin atas waktunya. Di sini saya perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Sri Wahyuni. Saya berasal dari MAN 1 Nganjuk, Jawa Timur. Bu Nurul Aini. Terima kasih Ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari MTSN 2 Kediri, Kabupaten. Rika Andriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Andriani Putri. Saya dari MTS As-Salam Bangilan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ervin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Salam. Perkenalkan, nama saya Susiana Ervin Nurrahmah, panggilannya Ervin saja. Saya dari MI Islamiyah Banyuwangi, Jawa Timur, Ujung. Ibu Sania. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Widayati dari MTS Abdullah Kediri. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya Pak Imam Mustafa. Pak Imam suaranya nggak keluar ya kalau di saya. Iya. Ya, keluar, Bu. Sama Bu. Belum keluar Pak Imam suaranya. Ke Pak Imam, ke Pak Hairul Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Anwar dari MA Plus Abdiyati Jember, Jawa Timur. Terima kasih Bu. Nah, ini Ibu Almaidah ya. Iya Ibu, mohon maaf ini apa namanya videonya nggak bisa muncul ini Bu. Oh ya nggak apa-apa, silakan Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Almaida dari MTS Wahid Hasim Surabaya Ibu. Ngapunten ini nggak tahu masih ada gangguan. Ya, memang kendala kita kalau PJJ ini seperti ini ya, kalau nggak jaringan kadang-kadang yang kendala teknis. Nggak apa-apa Bu. Selanjutnya Pak Amar Muzaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amar Muzaki dari MTSN 2 Sidoarjo. Rian, terima kasih. Pak Mahfudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, Bu Iin. Nama saya Mahfudi dari MTS Tanwirul Qulub Lamongan. Kepada Bu Iin, kami mohon bimbingan agar teman-teman kami nanti bisa sukses sampai akhir. Terima kasih, Bu Iin. Pak Kiswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Kiswanto. Saya mengajar di MTS Sendang Delingu, Krek, Kabupaten Tuban. Terima kasih. Ali Asrofin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya M. Ali Asrofin. Saya mengajar di MA Islahiyah Kalididu, Bojonegoro. Terima kasih. Pak Hoiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hoiri, dipanggil Hoiri saja. Saya dari MA Baharul Ulum Tanggul, Jember. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pak Bisri Safila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bisri Safila dari Mas Miftahul Ulum Kalisat, Kabupaten Jember. Terima kasih. Pak Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ansori dari MA Al-Fatah Sragi Banyuwangi, Bu. Untuk Timur juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahmud Romdoni. Terima kasih Ibu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Mahmud Romdoni, tugas di MA Darudha Ponorogo, Jawa Timur. Terima kasih. Pak Saiful Hadi, silakan. Masih mute, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Hadi dari MTS Al-Muttaqin Srono Banyuwangi, Bapak, Ibu, dari ujung timur Pulau Jawa. Mungkin dari kawan-kawan tadi juga ada yang se-kabupaten dari Banyuwangi. Salam kenal juga untuk peserta yang lain. Terima kasih Ibu. Mohon arahan dan bimbingannya selama rangkaian PPG ini. Sama-sama Pak. Ada yang belum memperkenalkan diri? Tes. Oh iya, ya udah bagus Pak Imam. Silakan. Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Imam Mustafa, tempat tugas di MTS Ma'arif NU Nurul Islam Lumajang. Terima kasih. Udah perkenalan semua ya, alhamdulillah kita jadi saling mengenal satu sama lain. Ya. Mungkin selama ini Bapak Ibu di grup ya, punya WA grup. Tapi apakah baru kali ini bertemu muka via Zoom? Dua kali. Oh, dua kali Ibu. Tiga kali. Waktu orientasi. Oke, ya alhamdulillah ya. Hikmah pandemi kita jadi bisa bertemu meskipun ini jauh-jauh semua, ada yang di mana-mana ini sampai ke ujung-ujung gitu ya, kita bisa ketemu. Saya kemarin sudah membaca beberapa resume. Kita mungkin sebelum ke materi, saya ingin review dulu ya penugasan kita selama 1 hari ke belakang. Mudah-mudahan hari ini dan ke depan bisa lebih baik lagi. Jadi saya ingin mengomentari, jadi di resume itu kan judulnya resume ya, jadi tolong Bapak Ibu dibuat resumenya, bukan semacam, kemarin sempat saya lihat ada yang istilah gitu ya, kayak misalnya tahkim apa gitu, jadi dia hanya menjelaskan istilah, bukan seperti itu. Nah kalau Bapak baca modul KB1, KB2 sampai KB4 itu kan di atasnya itu yang di kotak kecil itu kan ada capaian pembelajarannya ya. Misalnya kalau Bani Umayyah, sejarah berdirinya, kemudian ada 4 kalau nggak salah, kebudayaan, terus terakhirnya itu masa kemunduran. Nah jadi kalau bikin resume sebetulnya Bapak Ibu tinggal lihat aja itu poin-poin yang di kotak kecil itu. Jadi resumenya itu dari situ aja gitu, dikembangkan sedikit gitu ya. Jangan juga semuanya di copy paste terus dipindahin ke situ, nggak juga gitu. Kalau ada yang bikin peta konsep itu lebih bagus lagi. Jadi dibuat peta konsep tapi tetap ada resumenya gitu ya. Nah kemudian kalau saya karena ini kan online kita ya, jadi saya lebih menghargai misalnya kalau ada Bapak Ibu yang bikin resumenya itu dibuat menarik gitu ya dengan tabel-tabel berwarna-warni. Jadi saya agak
memberikan apresiasi sedikit untuk yang sudah meluangkan waktu membuat lebih menarik gitu ya. Tetapi itu juga bukan kewajiban. Yang penting dia resumenya mencakup yang di capaian pembelajaran yang di kotak kecil itu gitu. Karena saya yakin tidak semua dari kita familiar dengan membuat semacam bagan-bagan begitu ya. Yang penting resumenya sesuai dengan capaian pembelajaran. Hanya saja kalau ada yang membuat bagan yang menarik gitu, saya memberikan tambahan nilai sedikit gitu. Nah, kemudian yang didiskusi, Bapak Ibu pernah nggak misalnya melihat gitu ya, jadi setelah Bapak Ibu komentar diskusi, bukan hanya dari materi yang saya bimbing gitu ya, tetapi misalnya materi sebelumnya, dosen sebelumnya, di kolom diskusi kalau Bapak Ibu komentar misalnya beberapa kali komentar, apakah itu menambah akumulasi di nilai terakhirnya itu, yang dinilai diskusinya itu apakah menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil? Nah, kecil. Lebih kecil ya. Ya, nah kecil. jadi kita juga perlu strategi gitu ya. Ini saya, karena di kelas saya yang sebelumnya juga, baik itu yang di kelas PAI sekolah ataupun yang di madrasah, itu kelihatannya memang lebih kecil. Beda dengan kalau kita menilai siswa kita di kelas, semakin aktif bertanya, itu semakin bagus kan, gitu. Tetapi kayaknya karena ini pakai aplikasi, misalnya Bapak Ibu, jadi ada bilangan pembagi, misalnya Bapak Ibu 5 kali komen gitu ya, ada teman bikin statement, terus Bapak Ibu komentarin. Nah, iya kalau misalnya nilai Bapak Ibu bagus, ternyata malah mengurangi kan, karena dibagi 5 kali komen itu. Nah, jadi kita perlu strategi juga rupanya. Nggak usah komen. Menurut saya kita fokus aja ke pertanyaan dosen. Iya. Misalnya saya pernah bertanya di situ, pengantar diskusinya itu diskusikan misalnya tentang tema sosial politik masa Bani Umayyah misalnya. Jadi Bapak Ibu hanya fokus komen ke pertanyaan dosen saja gitu. Dan yang serius gitu, yang jangan sedikit-sedikit lah gitu, agak serius lah gitu. Apalagi kan kalau di saya itu biasanya memberikan link, ada link YouTube ya, ada link YouTube yang penjelasan yang dari saya. Jadi saya tidak pakai YouTube yang di sana gitu ya. Jadi saya share link YouTube-nya, dan ada juga materi yang dari saya. Nah, tinggal Bapak Ibu baca aja. Nah, nanti Bapak Ibu kembangkan dari situ, itu udah cukup saya rasa ya. Jadi sebetulnya makalah yang saya sampaikan karena berbentuk PowerPoint, jadi itu sudah merupakan ya poin-poinnya gitu. Kalau Bapak Ibu baca modulnya itu kan panjang sekali gitu ya, mungkin agak kesulitan, jadi saya permudah dengan PowerPoint itu. Nah, jadi itu ya strateginya gitu. Tidak hanya di mata pelajaran SKI ini, mungkin bisa diterapkan juga di yang lain gitu. Yang penting di diskusi itu Bapak Ibu komentar. Kalau nggak percaya, coba dilihat aja, dibandingkan. Misalnya Bapak Ibu komen sekali di kolom diskusi, tapi serius, banyak gitu ya, materinya sesuai dengan yang diinstruksikan oleh dosen, dengan Bapak Ibu komen sedikit-sedikit di pendapat teman gitu. Ya, sudah terbukti. Sudah terbukti ya. Jadi kita fokus aja gitu ya, sekali komen tapi nilainya maksimal gitu. Nah, jadi tolong diperhatikan juga instruksinya apa gitu. Kalau misalnya instruksinya tentang sosial politik, ya yang dijawab juga tentang sosial politik, tidak usah misalnya tentang pendidikan gitu. Dilihat aja ininya apa materinya gitu kan, yang diperintahkan oleh dosen gitu. Kemudian kemarin juga saya sudah mengupload tes formatif 1-2 sudah diupload. Itu waktunya 10 menit karena sebetulnya tidak terlalu sulit ya soal-soalnya. Hari ini juga nanti, tadi sudah saya upload 1 soal untuk KB3, dan nanti siang akan saya upload lagi yang KB4-nya. Mungkin itu untuk tipsnya ya, untuk mengerjakannya. Saya berharap yang penting Bapak Ibu semua mengerjakan gitu ya. Besok hari terakhir kita, makanya kemarin itu sudah saya buka semua kolom diskusi, sudah saya buat instruksinya semua, jadi tergantung Bapak Ibu apakah mau sekaligus atau mau dicicil, silakan. Yang penting buat saya besok itu semua udah selesai gitu ya, karena ini terkait dengan penilaian Bapak Ibu sendiri. Kalau dosen juga ditagih juga sama panitia,
Jadi kita selalu diingatkan oleh panitia, Bapak Ibu ini hari terakhir gitu, dinilai gitu. Nah, insya Allah saya semua yang belum ternilai besok itu diselesaikan, dan hari ini yang sudah mengerjakan akan saya nilai juga. Nah, mudah-mudahan semuanya sehat, lancar ya. Amin. Nah, sekarang kita akan mengulas sedikit tentang materi Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Oh, ini bentuknya PDF, karena tadinya saya siapkan untuk di Jitsi yang MySpace itu. Kalau di MySpace pakai PowerPoint, dia nggak keluar biasanya. Jadi saya pakai PDF. Nah, ini sejarah pada masa dinasti Umayyah ya. Sebentar, saya kondisikan dulu. Yang lain bisa di ini ya? Bisa, Bu. Di mute ya? Di mute, biar lebih maksimal suaranya. Oke, ini hari ini kita membahas sejarah pada masa dinasti Umayyah. Jadi dinasti Umayyah itu kan awal mulanya itu dilatar belakangi oleh perang antara Ali dan Muawiyah di Siffin. Kemudian diakhiri dengan peristiwa tahkim antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kemudian Muawiyah ini sebetulnya pemimpin yang sangat cakap ya, pribadinya juga punya sifat-sifat seorang penguasa, politikus, administrator gitu. Nah, kemudian ini kita lewatkan, kita langsung ke kondisi sosial politik dinasti Umayyah. Ini juga file ini sudah saya berikan di MySpace ya, di aplikasi yang PPG. Pertanyaan saya juga kemarin itu kalau nggak salah tentang ini, kondisi sosial politik dinasti Umayyah. Jadi Bani Umayyah ini berbeda dengan dinasti sebelumnya. Kalau pada masa Khulafaur Rasyidin kan dia di musyawarah gitu ya, tetapi kalau dinasti Umayyah ini dia monarki, jadi turun-temurun sesuai dengan anak keturunannya gitu. Kalau di masa Khulafaur Rasyidin kan dia musyawarah gitu ya untuk penentuan khalifahnya. Nah, kemudian ada banyak pemberontakan, ada banyak pertentangan ya pada masa pemerintahan Umayyah. Kemudian ada juga anarkisme gitu di antara beberapa kaum, karena pada masa Umayyah ini wilayah kekuasaannya sudah luas sehingga untuk menyatukan semua suku itu bukan hal yang mudah gitu ya. Nah, ini perlu kekuatan dan kepemimpinan yang cakap dari para pemimpin di dinasti Bani Umayyah ini. Lalu beberapa kebijakan politik, misalnya pada masa dinasti Umayyah ini pusat pemerintahan itu dipindah dari Madinah ke Damaskus, karena pada waktu itu Khalifah yang pertama itu kan sebelumnya gubernur di Damaskus gitu. Jadi untuk memudahkan koordinasinya dia pindahkan pusat pemerintahan ini. Lalu Muawiyah ini pada masanya memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berjasa dalam perjuangan mencapai puncak pemerintahan ya, peralihan dari masa Khulafaur Rasyidin tadi. Kemudian mereka ini sangat tegas ya terhadap orang-orang yang beroposisi yang dianggap berbahaya bagi kelanjutan kepemerintahannya. Lalu pada masa Umayyah ini mereka membangun kekuatan militer yang dari beberapa angkatan darat, angkatan laut, kemudian ada juga yang kepolisian ya untuk mengatur keamanan di wilayah Umayyah. Nah, perluasan wilayah pada masa dinasti Umayyah ini mencapai ke timur dan ke barat ya. Keputusan politik yang dibuat oleh Khalifah Muawiyah ini dia merubah sistem monarki dengan mengangkat putranya Yazid menjadi putra mahkota untuk menggantikannya sebagai khalifah sepeninggalnya beliau. Jadi yang tadinya di masa Khulafaur Rasyidin itu turun di musyawarah, nah pada masa Khalifah Muawiyah ini dia turun-temurun mulai dari putranya Yazid ini. Kemudian kondisi sosial politiknya lanjutannya di masa Umayyah ini, pemikiran politik Islam ini didominasi dengan perdebatan tentang sistem pemerintahan ya, hubungan antara khalifah dan negara. Nah, daulah ini cenderung menganut sistem pemerintahan yang tidak memisahkan agama dan negara. Jadi agamanya ini, agama Islam ini dipresentasikan oleh khalifah
cenderung mensubordinasi negara atau kehidupan politik di daulah ini. Kemudian monarki ini menjadi satu bentuk pemerintahan baru ya, suksesi kepemimpinannya. Kemudian wilayahnya ini stabil ya di Andalusia di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Kemudian mereka mulai mengembangkan peradaban Islam. Lalu perkembangan peradabannya, Bani Umayyah ini ikut berkontribusi besar dalam perjalanan mengembangkan peradaban Islam di dunia ya. Jadi Bani Umayyah ini bisa memperluas wilayah kekuasaan Islam, baik di timur di barat. Daerah ini meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, ke Irak, kemudian ke Asia Kecil, ke Persia, Afghanistan ya. Sekarang lagi rame ya Afghanistan. Kemudian Turkmenistan, Uzbekistan, sampai ke Kirgistan di Asia Tengah. Jadi wilayah kekuasaan Bani Umayyah ini mencakup ke daerah timur dan ke barat. Nah, kemudian di samping ekspansi kekuasaan Islam ini, Bani Umayyah membawa kemajuan dalam bidang intelektual, misalnya bidang politik juga, ekonomi, pendidikan, dan bidang kesenian. Nah, ini misalnya di bidang intelektual, pada masa Umayyah ini, bidang kedokterannya, contohnya ada Khalifah Al-Walid, ini sudah memberikan sumbangan berupa pemisahan antara ahli tentang penyebab penyakit dengan ahli tentang pengobatan. Jadi kalau sekarang ini kita mengenal spesialis gitu ya, sudah ada spesialisnya masing-masing. Kemudian pada masa Khalifah Al-Walid juga mendirikan sekolah kedokteran. Kemudian dalam bidang kimia, ini Khalifah Khalid bin Yazid memerintahkan penterjemahan buku-buku kedokteran, kimia, astrologi dari bahasa Yunani dan Kopti ke dalam bahasa Arab. Nah, ini penterjemahan ini juga akibat dari ekspansi ya. Tadi kan sudah dibahas di slide sebelumnya, ekspansi wilayah pada masa Umayyah ini kan ke timur dan ke barat gitu ya. Nah, ketika ekspansi itu kan ada karya-karya kedokteran gitu ya, karya-karya kimia ini juga diterjemahkan gitu ya dari bahasa Yunani dan bahasa Kopti ke dalam bahasa Arab karena bahasa Arab menjadi bahasa nasional mereka. Kemudian dalam bidang sejarah atau historiografi ini penulisan sejarah ya, muncul tokoh-tokoh sejarawan misalnya Wahab Ibnu Munabbih, kemudian ada Ka'ab Al-Ahbar dan lain sebagainya. Lalu dalam bidang arsitektur Islam ini dari dulu terkenal dengan arsitektur yang sangat indah ya, bahkan sampai sekarang bisa kita lihat bukti-bukti kebesarannya. Ini misalnya di masjid mereka memasukkan seni arsitektur Yunani, Syria, Persia gitu ya, kemudian dibuat relief-relief, mungkin kalau di Indonesia seperti relief di Borobudur itu kan ada ukiran-ukiran gitu ya. Nah, ini pada masa Umayyah ini sudah ada relief-relief di dinding istananya. Kemudian dalam bidang musik dan syair, ini ada tokohnya Said bin Mi'agah. Ini adalah orang pertama kali yang memasukkan nyanyian Persia dan Bizantium ke dalam nyanyian bahasa Arab. Jadi sudah cukup lama ya mereka mengenal nyanyian-nyanyian ini, sekitar tahun 700-an Masehi. Lalu untuk aliran keagamaan di masa Umayyah ini juga berkembang aliran Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah gitu ya. Ini muncul pada masa ini juga setelah di akhir masa Ali bin Abi Thalib itu. Nah, ini berkembangnya di masa Umayyah. Lalu di bidang pendidikan ini Bani Umayyah memberikan dorongan yang kuat terhadap dunia pendidikan. Jadi mereka menyediakan sarana-prasarana pendidikan sehingga para ilmuwan, para seniman, dan ulama ini mau mengembangkan ilmu pengetahuan dan melakukan kaderisasi, jadi diturunkan gitu ya ilmu pengetahuannya itu. Nah, misalnya ilmu yang berkembang pada masa Umayyah ini ada ilmu agama, ilmu sejarah, geografi, ilmu pengetahuan bidang bahasa, bidang filsafat, dan tadi sains seperti kedokteran juga berkembang ya. Lalu kita kadang-kadang bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih di masa dinasti-dinasti Islam ini mereka sangat jaya gitu ya, kejayaan dan peradabannya itu berkembang dengan pesat, disegani oleh lawan, tetapi akhirnya mundur juga gitu ya. Jadi ada beberapa faktor. Nah, yang pertama adalah sistem monarki yang menjadikan jabatan khalifah sebagai jabatan warisan. Kita tahu yang namanya karakter kepemimpinan itu tidak warisan turun-temurun gitu ya. Jadi kalau misalnya bapaknya memang cakap dalam memimpin,
belum tentu juga anaknya bisa sehebat bapaknya ketika menjadi khalifah gitu. Nah, ini kadang-kadang juga menjadi kelemahan ya dalam sistem monarki atau kerajaan. Lalu suksesi khalifah yang tidak jelas sehingga memicu terjadinya rivalitas antar calon pengganti khalifah. Nah, ini di antara anak keturunan khalifah yang berkuasa, ini kan mereka juga saling berebut kekuasaan gitu ya. Misalnya sudah punya putra mahkota, tetapi anak-anak yang lain atau mungkin keponakan-keponakannya juga berminat untuk menjadi pengganti berikutnya, sehingga di antara keluarga sendiri terjadi rivalitas gitu ya. Bahkan bisa bunuh-bunuhan gitu, sehingga bisa mencapai keinginannya menjadi khalifah berikutnya. Belum lagi ada gejolak politik ya. Jadi gejolak politik dalam negeri ini karena ada gerakan Khawaris dan sekte Syiah, kemudian juga kehidupan keluarga istana yang bergaya hidup mewah. Nah, ini juga kadang-kadang apa yang ada di dalam sejarah ini bisa menjadi ibroh buat kita ya Bapak Ibu. Kalau kita mengajar kepada anak-anak didik kita, mungkin anak-anak didik kita yang sudah memiliki fasilitas gitu ya, misalnya orang tua yang cukup mampu gitu ya, tetapi anaknya belum tentu nanti ke depan akan seperti orang tuanya gitu ya, jadi perlu dipersiapkan sejak dini gitu ya, tidak bergaya hidup mewah gitu ya. Nah, karena di antara semua dinasti yang saya baca gitu ya, ini menjadi salah satu faktor juga. Jadi anak-anak keturunan khalifah yang bergaya hidup mewah, kemudian dia tidak mau belajar dengan baik gitu ya, akhirnya ketika dia tiba saatnya untuk menjadi khalifah, dia tidak bisa gitu menghandle wilayah yang sangat luas gitu ya, apalagi semasa mudanya dia terbiasa bergaya hidup mewah ini, semua serba instan, maksudnya semua serba dilayani gitu. Jadi ketika dia berkuasa gitu ya, dia tidak bisa bagaimana memanage wilayah kekuasaan yang besar, belum lagi intrik-intrik politik di antara pejabat pemerintahan gitu ya. Kemudian juga ada pemberontakan-pemberontakan. Nah, ini perlu ditempa sejak dini gitu. Nah, kemudian pada masa Umayyah, nah ini juga ada pertanyaan saya di salah satu diskusi KB. Nah, kalau di masa Bani Umayyah ini mereka memang terlalu fanatik terhadap sukunya ya. Jadi yang berasal dari Arab, semacam ada kelas-kelas gitu ya. Anak keturunan murni dari Arab itu kelas yang utama. Kalau ada lowongan jabatan pemerintahan itu pasti dari keturunan Arab murni gitu. Sementara kalau yang Mawali ini dia keturunan selain Arab gitu ya, karena kan wilayah kekuasaan Islam kan luas ya pada masa Bani Umayyah, sehingga orang-orang dari Persia dan dari luar Arab itu juga sebetulnya punya kecakapan ya untuk menduduki posisi-posisi strategis, tetapi tidak diberi kesempatan oleh khalifahnya karena dianggap Mawali itu kelas 2 gitu. Lalu munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa di kelas 2 kan. Nah, ini jadi pemberontakan ini akhirnya merongrong gitu ya. Merongrong tidak hanya pikiran tetapi juga sumber daya dan keuangan dari dinasti ini. Nah, ini untuk yang Umayyah. Suara saya terdengar dengan baik ya? Iya, Bu. Terdengar, Bu. Ya, Bu. Sangat jelas. Ya, Alhamdulillah. Background saya kedengeran nggak? Ini kayaknya ada di sebelah lagi renovasi, kedengeran ya? Oh iya, enggak apa-apa, Bu. Ya, sedikit, Bu. Enggak masalah. Iringan musik itu, Bu. Ya, atau saya cari tempat dulu ya. Saya pindah ke dalam maksudnya biar suaranya nggak terganggu dengan background. Enggak apa-apa, Bu. Saya kira enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apa-apa, bisa jelas ya? Ya, bisa jelas. Background-nya kan sudah hijau. Jelas. Ya, selanjutnya saya akan menampilkan slide tentang Bani Abbasiyah ya.
Ini sudah tampil? Sampun. Sudah. Sudah, Bu. Oke. Kita lanjutkan tentang dinasti Abbasiyah. Ini kalau di antara semua sejarah, saya paling suka dengan dinasti Abbasiyah ya, karena Islam mencapai puncaknya itu di masa Abbasiyah. Terutama mereka juga memberikan perhatian yang sangat baik terhadap pendidikan, terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini sejarah berdirinya Abbasiyah. Ini dia gantian ya dengan Umayyah. Jadi setelah Umayyah tumbang, baru muncul Abbasiyah. Kenapa dikatakan Bani Abbasiyah? Karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan paman Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kita lihat kilasan sejarahnya, sebelum penggulingan kekuasaan dinasti Umayyah, ini para keluarga Abbas melakukan berbagai persiapan ya. Jadi strateginya itu memang diatur dengan sangat jitu. Nah, ini dukungan dari masyarakat juga digalang ya. Jadi perlu kekuatan dan penyatuan berbagai kelompok gitu sehingga bisa menumbangkan Umayyah. Tadi sudah di-review di bagian masa kemunduran Umayyah. Nah, kemudian ini misalnya faktor-faktor ya yang membuat Abbasiyah ini didukung oleh masyarakat. Yang pertama, meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali. Jadi selama Umayyah berkuasa, ini Mawali tadi yang kelompok kelas 2 ini betul-betul didiskriminasikan gitu ya. Sementara padahal mereka sudah punya kapasitas dan kapabilitas untuk menduduki posisi-posisi pejabat strategis gitu, tetapi hanya karena alasan dia bukan orang Arab, akhirnya ya mereka tidak pernah mendapat kesempatan untuk duduk di pemerintahan. Sebetulnya hampir sama juga ya kalau di dunia kampus atau mungkin di sekolah itu biasanya ada kelompok-kelompok tertentu. Jadi kalau bukan bagian dari kelompok ini dia tidak bisa misalnya menjadi posisi-posisi tertentu. Nah, ini juga pada masa sejarah di Abbasiyah dan Umayyah ini terjadi juga gitu. Lalu ada pecahnya ya persatuan antara suku-suku bangsa Arab karena fanatisme kesukuan. Jadi di antara bangsa Arab sendiri memang ada suku-suku yang sama-sama saling merasa mampu gitu ya, Mas. Kita juga sama ya. Di Indonesia juga kalau dianalogikan kita ini kan banyak suku gitu dan masing-masing merasa sukunya yang paling baik gitu ya. Nah, ini bahaya juga gitu, akhirnya tidak proporsional gitu ketika misalnya ada suatu kesempatan tapi karena dia bukan berasal dari sukunya atau dari kelompoknya akhirnya dianulir, yaitu nggak bagus juga. Jadi kita harus menempatkan segala sesuatu sesuai proporsinya, sesuai kapasitasnya. Nah, ini misalnya fanatisme suku antara Arab Utara, yaitu Arab Mudariyah dengan Arab Selatan atau Arab Himyariyah. Kemudian munculnya kekecewaan kelompok agama terhadap pemerintahan dinasti Bani Umayyah yang mereka anggap dinasti Umayyah ini sekuler gitu ya. Nah, mereka ini menginginkan pemimpin negara yang punya pengalaman, wawasan, dan integritas keagamaan yang mumpuni. Lalu ada juga perlawanan kelompok Syiah yang menuntut hak atas kekuasaan yang dirampas oleh Bani Umayyah. Nah, ini jadi dendam ini turun-temurun ini akhirnya terus berlanjut gitu ya, dan menjadi motivasi untuk menggulingkan kekuasaan selanjutnya. Ini misalnya setelah meruntuhkan dinasti Umayyah dengan membunuh Marwan sebagai khalifahnya tahun 750 Masehi, Abu al-Abbas mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Nah, sehingga ketika dia menjabat khalifah, dia diberi gelar As-Safah yang artinya peminum darah gitu ya. Kejam juga nih ininya istilahnya. Ini tadi sudah. Nah, ini ada juga motivasi misalnya Bani Abbasiyah ini merasa lebih berhak dari Umayyah karena mereka ini merasa secara garis keturunan itu lebih dekat kepada Nabi gitu ya, sehingga mereka merasa kelompok Bani Abbasiyah lah yang paling berhak untuk menduduki kekhalifahan Islam. Lalu kalau kita lihat bagaimana kondisi sosial politik pada masa dinasti Abbasiyah, nah ini
di masa dinasti Umayyah kan tadi wilayahnya sudah sampai ke timur dan ke barat ya. Nah di masa Abbasiyah juga ini dilanjutkan gitu ya. Nah kemudian tetapi ada perbedaan perlakuan gitu. Jadi kalau pada masa Umayyah meskipun mereka melakukan ekspansi yang sangat luas ke wilayah timur dan ke wilayah barat, tetapi mereka tetap mengutamakan Arabismenya itu. Jadi mereka menganggap hanya keturunan Arab yang sangat ibaratnya kelas 1 gitu ya. Tetapi kalau masa Abbasiyah mereka juga melakukan ekspansi yang luas, tetapi dia punya toleransi yang tinggi gitu antara suku-suku baru gitu ya. Dan bahkan sering terjadi akulturasi dan asimilasi. Nah, ini juga diantaranya pada masa Abbasiyah ini nanti banyak terjadi akulturasi budaya, kemudian asimilasi pengetahuan, pendidikan, dan gerakan penterjemahan ini juga sangat masif dilakukan pada masa Abbasiyah karena mereka yaitu kalau dia melakukan ekspansi itu tidak hanya meluaskan wilayah, tetapi juga ada misi dakwah gitu ya. Misi dakwahnya itu bagaimana menyebarkan pendidikan Islam ke seluruh belahan dunia lain dan juga mereka mengadopsi ilmu-ilmu lain itu dimasukkan ke Islam gitu ya dengan cara melakukan penterjemahan yang sangat besar-besaran itu. Nah, kemudian ini pembagian kelas dalam masyarakat ini ditentukan berdasarkan jabatannya, tapi tidak ada perbedaan antara suku, ras, agama, gitu ya. Bahkan agama non-Muslim ini juga bisa hidup berdampingan di masa Abbasiyah, gitu. Jadi mereka berdasarkan kapasitas, kalau memang dia mampu, dia cakap, ya udah dia dikasih kesempatan untuk memimpin, misalnya sebagai gubernur atau misalnya jabatan pemerintahan di ibu kota, gitu ya. Jadi tidak ada diskriminasi, gitu, tapi betul-betul kecakapannya. Lalu pemerintahan Abu al-Abbas pada masa Abbasiyah ini banyak dipengaruhi oleh Turki. Kemudian pada masa Abu Ja'far al-Mansur ada perseteruan antara pemerintah dengan golongan Umayyah, Syiah, Hawaris gitu. Kemudian terjadi pemindahan ibu kota ke Baghdad kembali dan dibentuklah administrasi di berbagai bidang. Jadi dibenahi gitu ya, administrasi yang kurang baik di masa Umayyah itu dibenahi sehingga semua bisa terstruktur dengan baik. Lalu sistem politik yang dijalankan pada masa pemerintahan Abbasiyah, nah ini kalau khalifah utamanya itu tetap keturunan Arab murni, karena kan Abbasiyah itu kan orang Arab murni, jadi yang jadi khalifah tetap keturunan mereka, namanya juga kan monarki ya. Monarki itu kayak kerajaan, kekhalifahan itu semacam kerajaan, kesultanan kalau Islam ya biasa disebutnya. Nah, tetapi mulai dibantu oleh wazir, menteri, gubernur, panglima, dan pegawai-pegawainya itu boleh dari kalangan lain selain Arab gitu ya. Nah, ini biasanya yang cakap itu dari keturunan Persia. Lalu Baghdad, ini ibu kota negaranya, jadi pusat kegiatan. Jadi semua kegiatan sosial, politik, kebudayaan, gitu ya. Kemudian menjadi kota internasional yang terbuka untuk segala bangsa dan keyakinan. Saya agak membayangkan mungkin kira-kira kalau di Indonesia kayak di Jakarta gitu ya. Jadi pendidikannya di situ, kegiatan politiknya di situ, industrinya di situ, sosial kebudayaan di situ, gitu ya. Kira-kira barangkali seperti itu. Bisa dibayangkan sibuknya kota Baghdad pada masa Abbasiyah ini. Lalu yang saya senang pada masa Abbasiyah ini karena memang ilmu pengetahuan itu dipandang sebagai sesuatu yang mulia ya, yang utama, yang penting gitu ya, sehingga para khalifahnya ini memberikan kemajuan yang seluas-luasnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Pada masa ini ilmuwan dan seniman itu diapresiasi sangat tinggi. Jadi misalnya karena ada gerakan penterjemahan yang masif itu, si ilmuwan ini diberi insentif yang tinggi. Contoh, kalau dia menerjemahkan sebuah buku, nah hasil bukunya itu ditimbang. Kalau bukunya itu, kan zaman dulu kitabnya itu besar-besar ya, karena kertasnya tebal-tebal gitu ya, misalnya ditimbang ada 500 gram, ya udah dia diganti atau dibayar sebesar emas, seberat dari timbangan buku yang dihasilkannya itu. Jadi sehingga banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi ilmuwan. Coba bandingkan ya, kalau pada masa sekarang seandainya penghargaan terhadap ilmuwan, terhadap peneliti sebesar itu gitu ya, betapa banyaknya hasil karya ilmu pengetahuan yang bisa dihasilkan. Tetapi kan ya beda masa ya. Kalau sekarang kebanyakan ya seadanya gitu, seadanya aja. Lalu beberapa sistem politik
kebebasan berpikir ini diakui sepenuhnya. Kemudian tidak dibelenggu oleh taklid gitu ya. Nah, ini sehingga orang-orang ini sangat leluasa mengeluarkan pendapat dalam segala bidang, termasuk bidang akidah, filsafat, ibadah, dan lain sebagainya. Jadi semua jenis bidang ilmu pengetahuan ini disupport oleh pemerintahan Abbasiyah. Kemudian Menteri Keturunan Persia ini punya hak penuh dalam menjalankan pemerintahan, sehingga mereka ini punya peranan penting ya dalam membina tamadun Islam. Lalu perkembangan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah, misalnya ini ada penaklukan Konstantinopel, sehingga wilayah Abbasiyah ini banyak dilalui oleh orang dari berbagai negara, yang di mana negara itu bertukar informasi ilmu pengetahuan, sehingga perkembangan ilmu pada masa Bani Abbasiyah ini berkembang dengan pesat. Nah, saya kalau mengajarkan kepada para mahasiswa, kadang-kadang saya lebih senang menganalogikan dengan di Indonesia ya. Kalau kita belajar sejarah Indonesia, kan Indonesia itu berada di jalur sutra ya. Jadi semua pedagang itu kalau mau berdagang itu pasti dia melewati jalur sutra ini, dan ketika dia berlabuh itu misalnya untuk mengisi bahan bakar atau misalnya untuk melakukan perdagangan dan lain sebagainya, itu kan dia para saudagar itu kan bermukim ya untuk jangka waktu tertentu, apakah sebulan, 2 bulan. Nah, ketika mereka bermukim itu kan banyak pertukaran informasi, baik itu ilmu pengetahuan, kemudian ilmu perdagangan, budaya gitu ya, terjadi pertukaran. Nah, ini kira-kira mungkin seperti ini ya Bani Abbasiyah ini gitu ya, karena dia merupakan kota internasional, jadi lalu lalang banyak orang dari berbagai negara, sehingga ilmu pengetahuannya juga semakin ini berkembang gitu. Contoh misalnya kalau kita ke Arab ya untuk umroh atau haji, beberapa di antara kita barangkali yang terutama yang lulusan pesantren misalnya tertarik untuk membeli kitab-kitab gitu ya, kitab-kitab Arab ya, yang di Indonesia mungkin susah. Nah, itu seperti itu pada masa Abbasiyah. Jadi ketika ada banyak orang dari berbagai negara untuk melakukan perdagangan ya ketika dia transit di situ ya dia juga bisa membawa kitabnya dari negaranya, atau dia juga membawa kitab dari Abbasiyah ini keluar atau ke negaranya gitu, sehingga terjadi pertukaran informasi ilmu pengetahuan. Ini juga yang membuat keilmuan pada masa Bani Abbasiyah ini berkembang dengan pesat. Lalu puncak kejayaan dinasti Abbasiyah ini terjadi pada masa Harun ar-Rasyid, ini sekitar tahun 786 sampai 809 Masehi, dilanjutkan dengan masa anaknya Al-Ma'mun. Nah, ketika Ar-Rasyid memerintah, negara di masa Abbasiyah ini makmur. Jadi kekayaannya melimpah, keamanan terjamin, kemudian meskipun ada pemberontakan tetapi bisa diantisipasi ya, bisa dimusnahkan gitu ya. Nah, wilayahnya juga luas sekali, dari Afrika Utara hingga ke India. Nah, ini jadi kalau kita baca sejarah, wilayah kekuasaan Islam pada masa lampau itu sangat luas sekali ya, tetapi beberapa di antaranya kalau kita lihat sekarang ini malah menjadi minoritas gitu ya. Misalnya Islam pernah sangat berjaya di Spanyol, tapi sekarang di Spanyol menjadi minoritas. Kemudian ini sampai ke Afrika, sampai ke India, tapi sekarang India yang menjadi mayoritas adalah agama Hindu gitu ya. Jadi berbanding terbalik gitu. Nah, contoh misalnya kalau di Spanyol, kenapa misalnya dulu sangat berjaya, terus sekarang jadi minoritas? Karena ketika Islam, pemerintahan Islam, Khalifah Islam itu ditumbangkan di Spanyol, itu pemimpin barunya itu memberikan opsi, apakah mau tetap di negara ini atau keluar gitu ya. Jadi kalau tetap mau di negara ini, misalnya di Spanyol, maka dia harus mengganti agama. Tapi kalau mau keluar dari Spanyol silahkan gitu ya. Nah, ini juga terjadi misalnya di negara-negara lain seperti India. Ini juga ada undang-undangnya yang melakukan diskriminasi terhadap Islam gitu ya. Misalnya tidak memberikan akses pendidikan, pekerjaan gitu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat beberapa ya, contoh di Rohingya dan di beberapa negara, di Cina juga ya, di Cina itu ada satu provinsi namanya Provinsi Xinjiang, itu dia mayoritas Islam gitu. Tetapi kan kita tahu Cina itu kan dia komunis ya. Nah, ini sampai sekarang itu mereka diintimidasi ya dari
baik melaksanakan ibadahnya, dalam pekerjaannya dan lain sebagainya. Bahkan saya pernah membaca berita pada bulan puasa itu kaum muslim yang bekerja di perusahaan atau industri yang pemiliknya non-muslim, itu mereka dipaksa untuk buka puasa. Kalau nggak mau buka puasa, dia dijejelin, dikasih minum, dikasih makan gitu ya, pada saat bulan puasa. Jadi betapa kita harus bersyukur bahwa di Indonesia ini kita agama mayoritas dan kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan baik gitu ya. Nah ini juga menjadi catatan juga Bapak Ibu. Islam ketika dia menjadi mayoritas, dia bisa mengakomodir non-muslim. Kita bisa hidup berdampingan dengan baik gitu ya. Nah, tetapi ketika Islam menjadi minoritas, betapa rekan-rekan kita itu diintimidasi, dibunuh, disakiti, dan tidak bisa menjalankan hak-hak dasar dia gitu ya. Jadi kalau orang Barat itu mengedepankan misalnya masalah HAM dan lain sebagainya, padahal mereka sendiri pelaku diskriminasi terhadap HAM itu sendiri gitu ya. Ini sepintas aja. Nah, kemudian pada masa Abbasiyah ini banyak para filsuf, pujangga gitu ya, dan para ulama ya di bidang agama dan semua bidang, banyak tokoh-tokoh ya. Kalau kita lihat ilmuwan-ilmuwan itu banyak juga pada masa Abbasiyah ya, karena pemimpinnya ini tadi mendukung ya. Kemudian pada masa Abbasiyah ini juga ada perpustakaan besar namanya Baitul Hikmah. Di Baitul Hikmah ini tempat membaca, menulis, berdiskusi gitu ya. Kemudian pengetahuan di bidang agama seperti Al-Quran, Qiraat, hadis, fikih, ilmu kalam, bahasa, sastra, dan lain-lain ini tumbuh dengan pesat. Kemudian ada 4 mazhab fikih yang tumbuh dan berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian ilmu filsafat, logika, metafisika, matematika, ilmu alam, geografi, aritmatika, mekanika, astronomi, musik, kedokteran, dan kimia. Nah ini semua ilmu pengetahuan itu hampir bisa dipastikan tumbuh pada masa kejayaan Islam ya. Tetapi sekarang banyak yang diklaim oleh Barat gitu ya. Jadi tokoh-tokoh kita seolah-olah adalah tokoh Barat. Misalnya Ibnu Sina dibikin Avicenna gitu ya. Jadi mengaburkan bahwa beliau adalah ilmuwan Islam gitu. Jadi banyak pengklaiman gitu. Nah, kemudian ini kenapa ilmu-ilmu umum bisa masuk ke dalam Islam? Ini diantaranya juga karena ada terjemahan dari bahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab gitu ya. Kemudian ada juga yang dari bahasa India. Lalu lembaga pendidikan yang sudah berkembang, ini sudah mulai ada apa ya? Kalau ya? Masih kedengaran? Ya, tolong masih kedengaran ya? Ya, yang lain mohon di-mute dulu ya. Nah, lembaga pendidikan Islam ini dia sudah mulai ada klasifikasi ya pada masa Abbasiyah ini ada 2 tingkat, ada lembaga pendidikan terendah. Jadi kalau kita kan ada SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, kalau di sini juga sudah ada. Jadi yang tingkat pertama itu namanya maktab atau kutab. Kemudian di masjid juga waktu itu menjadi pusat kegiatan pendidikan. Jadi pada masa awal Islam, sejak zaman Nabi Muhammad, kemudian Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, dan seterusnya, bahkan sampai sekarang masjid itu menjadi pusat ya kegiatan umat Islam ya. Dia sebagai pusat ibadah, kemudian dia juga sebagai pusat pendidikan, terutama pendidikan keagamaan. Lalu dia juga pusat kegiatan masyarakat. Misalnya ada masalah-masalah di masyarakat itu musyawarahnya itu di masjid. Ya. Nah ini juga terjadi pada masa Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah, lembaga pendidikan terendahnya mereka mengajarkan dasar-dasar ilmu agama, kemudian tafsir, hadis, fikih, bahasa, ya, dan lain sebagainya. Kenapa bahasa diajarkan? Karena ya waktu itu kan banyak ekspansi ya, sementara dasar dari ilmu agama Islam adalah Al-Quran dan hadis yang berbahasa Arab. Maka orang-orang luar, tidak hanya orang Arab, orang luar juga perlu dibelajarkan dengan bahasa Arab ini. Lalu tingkat pendalaman, ini tingkat kedua setelah mereka lulus di kutab dan di masjid ini, ada tingkat pendalaman. Jadi pelajar yang ingin memperdalam ilmunya, mereka biasanya pergi keluar daerah, kalau di kita ini merantau gitu ya, menuntut ilmu kepada seorang alim ulama di bidangnya masing-masing. Nah, umumnya ilmu yang dituntut adalah ilmu agama.
Kemudian pengajarannya berlangsung di masjid atau di rumah utama yang bersangkutan. Lalu untuk anak penguasa, ini pendidikannya bisa berlangsung di istana atau di rumah penguasa tersebut dengan memanggil ulama ahli ke istana. Jadi ini kalau kita sekarang mungkin seperti privat gitu ya. Nah bedanya kalau anak-anak penguasa, ini mereka juga diajarkan ke pemerintahan gitu ya, bagaimana mempersiapkan mereka nanti ketika siap untuk menjadi khalifah. Mohon maaf yang belum mute tolong di-mute ya. Karena suara saya juga agak bertarung dengan suara renovasi di sebelah. Bani Abbasiyah ini mencapai puncak kejayaan, ini ada beberapa faktor. Nah, yang pertama, Islam ini kan makin meluas, tidak hanya di Damaskus, tetapi juga sampai ke Baghdad. Kemudian orang-orang di luar Islam ini dipakai untuk menduduki institusi pemerintahan, sehingga ada kalau dia dipercaya menduduki satu pemerintahan, dia semakin mendukung pemerintahan itu gitu ya. Itu beda dengan masa Umayyah, ketika dia misalnya menjadikan kaum Mawali ini golongan kelas 2, akhirnya kan timbul pemberontakan gitu. Tetapi kalau ada perwakilannya di pemerintahan, ini juga membuat dukungan masyarakat makin kuat gitu ya, terutama dari golongan Mawali ini. Lalu masa Abbasiyah ini tadi membentuk tim penerjemahan dari beberapa bahasa ya, kalau di sini contohnya Yunani ke bahasa Arab. Lalu tidak hanya menerjemahkan, tetapi juga memberikan pendapatnya. Mungkin kalau kita bisa lihat contohnya seperti Prof. Quraisy Shihab ketika dia membuat tafsir, tetapi tidak hanya mentafsirkan letter luck per kata atau per kalimat, tapi beliau juga menerjemahkan dengan pendapatnya sendiri gitu ya. Nah, sehingga kebebasan berpikir di masa Abbasiyah ini betul-betul dihargai gitu. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, penyelenggaraan negara dalam masa Bani Abbasiyah ini ada wazir, ada gubernur, dan lain sebagainya. Kemudian dasar-dasarnya, misalnya dasar kesatuan. Nah, jadi kesatuan ini digalakkan ya untuk menghadapi perpecahan yang timbul dari dinasti sebelumnya. Jadi kelompok Umayyah ini kan masih ada nih pendukung-pendukungnya gitu. Nah, kalau di kita kan ada slogan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mereka mengedepankan persatuan sehingga perpecahan itu kalaupun ada bisa segera ditanggulangi. Lalu dasar pada masa Abbasiyah ini bersifat universal. Mereka tidak berlandaskan kesukuan. Kemudian dasar politiknya ini tidak diangkat berdasarkan kenikmatan gitu ya. Jadi walaupun dia bukan keturunan bangsawan, sepanjang dia cakap, maka dia punya kesempatan yang sama. Kemudian bersifat muslim moderat, jadi disesuaikan dengan zaman ya. Nah, ras Arab pada masa Abbasiyah ini tidak terlalu diistimewakan, jadi dianggap sama dengan ras-ras lain ya. Apalagi kan pada masa Abbasiyah ini ekspansinya itu semakin luas gitu ya, sehingga ya untuk menarik minat bangsa baru yang bergabung itu ya dibuatlah kesetaraan itu. Nah, ini yang saya bilang di awal tadi, kalau kita baca kemunduran masa dinasti-dinasti Islam, ini yang sangat kita sesalkan, misalnya kelemahan kepemimpinan, persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, gitu ya. Terus juga, ya itu tadi, kelemahan kepemimpinan ini ya karena anak-anaknya tadi itu biasa bergaya hidup mewah, sehingga ketika masa dia menjabat, dia tidak cakap gitu ya, apalagi kalau memang waktu pendidikannya dia tidak betul-betul bersungguh-sungguh gitu ya. Lalu adanya ancaman dari luar, ada perang salib dan serangan Mongol ke wilayah Islam, ini semakin mendukung kemundurannya. Nah, internalnya ini tadi, jadi karena wilayah kekuasaan yang luas, komunikasi antara pusat dengan daerah sulit dilakukan. Jangan dibayangkan seperti sekarang. Kalau di Indonesia, walaupun negara kita berbentuk kepulauan, provinsinya banyak, tapi presiden bisa via Zoom misalnya gitu kan, untuk memantau bagaimana penanggulangan COVID di seluruh wilayah, ada Zoom gitu ya, jadi semua bisa terpantau. Pada masa Abbasiyah nggak bisa, dia harus ngirim kurir berkuda. Jadi dari satu tempat ke wilayah yang lain bisa seminggu, 2 minggu tergantung wilayahnya ya. Gitu. Jadi kadang-kadang
instruksi yang dilakukan sekarang dikirim ke sana, pas kurirnya udah nyampe ke daerah, perkembangannya udah beda gitu ya. Suasananya sudah berbeda, jadi tidak up to date lagi gitu. Beda dengan masa sekarang, kita ditunjang dengan IT yang sangat bagus. Lalu ada konflik keagamaan antara Muslim dengan Zindik, kemudian antara Ahlus Sunnah dengan Syiah dan Mu'tazilah, lalu ada persaingan antar bangsa, ya. Tetap ya seperti apapun disamakan. Tadi kan khalifahnya sebenarnya sudah menyamakan gitu ya, tetapi masing-masing kita itu punya fanatisme kesukuan. Nah, benih-benih itu sebetulnya ada ya di kalangan kita. Kadang-kadang nih keluarga kita nih, keluarga besar kita merasa, oh kalau orang Jawa harus nikah dengan orang Jawa. Oh kalau orang Medan misalnya, kalau nggak nikah sama orang Medan sayang gitu ya. Ya dianggap sukunya lebih baik dibanding suku yang lain. Nah ini sama lah kira-kira dengan pada masa Abbasiyah ini. Merasa bangsanya paling bagus gitu ya, walaupun khalifahnya sendiri sebenarnya sudah melakukan penyetaraan itu. Gitu, tetap aja ada persaingan antar bangsa. Lalu pengaruh Mamluk, Bani Buwai, Bani Saljuk gitu ya, dengan diangkatnya angkatan bersenjata di bawah panglima, membuat ketergantungan khalifah kepada panglima sangat tinggi. Kemudian keuangan negara sangat sulit karena yaitu kalau terjadi perang itu kan dia tidak hanya SDM-nya, jadi harus mengirim tentaranya, tetapi juga kan biayanya sangat tinggi. Baik itu biaya untuk si tentaranya ataupun misalnya biaya untuk akomodasi, untuk peralatan perang ya. Kalau dulu mungkin nggak kayak sekarang pakai tembak-tembakan, kalau dulu kan pakai manual gitu ya. Apa sih yang sederhana-sederhana kalau kita biasa lihat di film-film kolosal itu, misalnya ada yang kayak ketapel raksasa yang pakai yang ada apinya, kemudian ada pedang, ada apa. Nah, itu kan perlengkapan itu kan butuh biaya militer yang sangat besar gitu ya. Terus kalau ada pemberontakan, misalnya mengirim delegasi ke daerah untuk menumpas pemberontakan itu juga kan butuh biaya yang tidak sedikit gitu ya. Nah, akhirnya biaya negara itu tersedot ke penanggulangan ini, baik konflik internal maupun serangan dari luar gitu ya, sehingga kekuatan militernya menurun dan khalifah lama-lama ya nggak bisa membiayai gitu. Nah ini faktor eksternalnya terutama adalah perang salib ya. Perang salib ini beberapa gelombang. Nah kenapa sih perang salib ini begitu diminati oleh orang Nasrani gitu ya? Karena waktu itu Paus Urbanus II ini berseru kepada umat Kristen di Eropa untuk melakukan perang suci gitu ya. Di samping simbol-simbolnya adalah salib sehingga dibilang perang salib gitu ya. Nah, ini ada beberapa tawaran. Misalnya kalau kepada para pejabatnya itu dikatakan kalau kamu berhasil memenangkan perang salib maka kamu akan diberikan wilayah kekuasaan gitu ya. Nah, kan kalau orang-orang masa lalu itu kalau dikasih kekuasaan itu kan ya nggak hanya masa lalu sih, sekarang juga semua orang berebut ya untuk mencapai puncak kekuasaan karena the winner get everything gitu kan. Nah, kemudian kalau ada yang tidak punya tanah itu nanti akan dijanjikan mendapatkan tanah gitu ya. Kalau ada yang tidak punya kekuasaan dijanjikan akan punya kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi ditawarkan secara materi juga sehingga mereka berbondong-bondong. Di samping perang salib ini juga motivasinya agama. Semua agama itu ada fanatisme keagamaan ya. Bahkan di umat Islam sendiri bukan ulama gitu ya, misalnya dia hanya Islam KTP taruhlah ya, kalau istilah kita kan Islam KTP yang artinya ibadahnya itu masih bolong-bolong gitu ya, tetapi ketika misalnya masalah keagamaannya disentil sedikit atau misalnya Nabi Muhammad itu dibikin karikatur, itu kan pasti langsung kayaknya itu pengen angkat senjata gitu, pengen jihad gitu ya. Nah kira-kira seperti itu juga di kalangan Nasrani. Nah waktu itu kan isunya mereka dihalang-halangi untuk melakukan ziarah gitu, sehingga mereka fanatisme keagamaan itu muncul untuk membela agamanya. Lalu faktor eksternalnya tadi penyerbuan tentara Mongol di bawah Hulagukan, kemudian ini, jadi memang Mongol ini terkenal sangat kejam ya. Jadi Panglima Hulagukan ini meluluh lantakkan kota Baghdad, tentara Mongolnya itu 200.000. Kemudian menghancurkan kota Baghdad dan perampokan selama 40 hari. Ini cuma 40 hari loh. Kalau di Indonesia berapa tahun coba? Lebih dari 300 tahun kan dijajah oleh Belanda. Tetapi
di Mongol ini mereka memang melakukan shock terapi gitu ya. Semua wilayah yang dilewati oleh Mongol itu pasti dimusnahkan rata dengan tanah, kemudian orang-orangnya disiksa, dibunuh. Kemudian saya pernah membaca satu buku sejarah, kalau kelompok istana, maksudnya keluarga istana, itu dibunuh dengan kejam gitu ya. Misalnya kalau logam itu misalnya emas atau tembaga itu ya dipanaskan dengan suhu berapa ribu derajat, itu kan dia mencair ya. Nah itu diminumkan ke keluarga kerajaan itu. Jadi mati karena meleleh gitu ya dengan air logam panas itu tadi gitu. Dan lain sebagainya. Jadi kekerasan yang tidak bisa dibayangkan gitu ya. Nah, sehingga ketika misalnya Mongol belum memasuki satu wilayah, jadi orang tersebut baru, ini ada cat ya, belum memasuki wilayah, tapi sudah mendengar, si Mongol mau menyerang wilayah A, itu orang-orangnya sudah ketakutan, tentaranya sudah ketakutan. Nah, ketika tentaranya sudah ketakutan, mentalnya sudah down, maka ketika Mongol itu sampai ke wilayah tersebut, maka dengan mudah itu bisa dibinasakan gitu. Dan ini terkenal sekali. Jadi kalau Mongol, Hulagukan ini mau menguasai suatu wilayah, dia pasti melakukan kekerasan dan meluluh lantakkan semua bangunan gitu ya, orang-orangnya juga dibunuh. Nah ini 2 juta jiwa dalam satu kota ya pada masa itu, tahun 565. Nah dengan berakhirnya kekuasaan Abbasiyah, ini kota Baghdad jatuh pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol. Ini tidak hanya mengakhiri kekuasaan Khalifah Abbasiyah, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam ya. Jadi masih menyimak ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi itu Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Nah ini sekarang jam berapa ini ya? Sudah jam 8.44. Oke, mohon maaf saya udah di woro-woro di grup, jadi jam 8.30 tadi ada rapat dosen karena bulan September, ini kan sekarang udah tanggal 27 ya, September tanggal 1 mahasiswa udah mau masuk kuliah, jadi ada beberapa persiapan yang harus dikoordinasikan ya antara dosen UIN. Mungkin itu saja ya. Pertanyaan bisa disampaikan lewat apa Bu? Mungkin karena ada beberapa ingin dijelaskan. Oh nanti via ketua kelas aja ya. Nanti via chat aja ya, karena saya udah ditunggu rapat ini. Ada beberapa yang harus saya sampaikan juga di rapat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bisa menambah kecintaan kita terhadap Islam. Kemudian apa yang jelek tidak perlu dihilangkan, tetapi menjadi satu pembelajaran buat anak-anak didik kita gitu ya, mengajarkan bagaimana pendidikan karakter yang baik gitu. Jadi sejarah itu kan yang baik kita teruskan, yang buruk ya kita tinggalkan dan menjadi pembelajaran gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat Sama-sama Bu, terima kasih juga. Terima kasih Bu. Sehat selalu Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan dilanjutkan. Jangan telat ya Bapak Ibu, besok itu hari terakhir. Jadi Bapak Ibu silakan ini aja, semua sudah saya buka, tinggal Bapak Ibu aja apakah sekaligus atau misalnya mau dicicil, yang penting besok semua tugas-tugas sudah dikumpulkan ke saya gitu, karena nilainya juga ditagih panitia. Gitu. Insya Allah kalau dari saya sepanjang Bapak Ibu mengerjakan semua tugas, nilainya murah-murah. Amin. Amin. Ya, saya juga mendoakan semoga lulus semuanya ya. Amin. Sejahtera kan kita bisa lebih konsentrasi ya mendidik anak-anak kita. Gitu, berkah dan bermanfaat untuk semuanya. Amin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya close ya.